Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa ba'd. Bapak Ibu dan jamaah salat Masjid Al-Falah yang dirahmati oleh Allah. Pertama-tama kita panjatkan bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang tiada putus-putusnya yang diberikan kepada kita semua. Salah satu nikmat yang tidak putus adalah nikmat kita bernafas lega. Nikmat iman dan iman, nikmat iman dan Islam yang telah dorong kita semuanya dengan langkah yang ringan dapat bersama-sama melaksanakan sholat berjamaah. Mudah-mudahan seluruh langkah kita dari rumah masjid yang mulia ini diangkat derajat kita, dihapuskan salam-salam kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita limpahkan kepada junjungan kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para sahabatnya, para ahli keluarganya dan tabi'in dan kiamat. Mudah-mudahan kita termasuk di antara para pengikutnya yang selalu senantiasa menjalani sunnah-sunnah beliau. Bapak Ibu rahimahullah, sebagaimana biasa saya selalu mengawali kajian kita dengan mengambil salah satu ayat Quran yang kita jadikan sebagai dasar bahasan kita pada malam ini. Oleh karena itu dipersilakan untuk buka mushaf Al-Quran bagi yang punya HP klasik saja, ke surat Taubah surat 9 ayat 36. Surat At-Taubah ayat 36 ini yang kita akan jadikan sebagai dasar kajian kita pada malam hari ini. Juga diminta nanti ada yang membacakan terjemahannya, atau anak-anak kita yang mungkin sudah hafal ayat ini, kita dengarkan lebih dahulu, dibaca, dihafal oleh para hafiz kita. Ya, saya kalau hafiz kan tidak usah harus melihat di Qurannya. Fitnahin dan tashkur kita dengar bersama-sama. Dibaca, kalau dibaca kita baca bersama-sama. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض
ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. Ya, kita baca bersama-sama. Karena saya juga ingin dapatkan pahala bacaan dari ayat-ayat ini. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna 'iddatash shuhuri 'inda Allahi 12 Inna 'iddatash shuhuri 'inda Allahi 12 syahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal arda wa minha arba'atun hurum dzalika ad-dinul qayyim wa la tadhlimu fihinna anfusakum wa qatilul musyrikina kaffatan kama yuqatilunakum kaffah wa'lamu anna Allaha ma'al muttaqin. Silakan baca terjemahan. Sesungguhnya jumlah bulan menurut Allah ialah 12 bulan sebagaimana dalam ketetapan Allah pada waktu Dia menciptakan langit dan bumi. Di antaranya 4 bulan haram, itulah ketetapan agama yang lurus. Maka janganlah kamu menzalimi dirimu dalam bulan yang keempat itu, dan pergilah kaum musyrikin semuanya sebagaimana mereka pun memerangi kamu semuanya, dan ketahuilah bahwa Allah beserta orang-orang yang takwa. Ya. Inna 'iddatash shuhur. Inna sesungguhnya iddatash shuhur bilangan bulan atau jumlah bulan inda Allah menurut ketetapan Allah isna asyara syahra ada 12 bulan fi kitabillahi dalam ketetapan Allah yauma khalaqas samawati wal arda sejak Allah menciptakan langit dan bumi minha arba'atun hurum. Dari 12 bulan itu ada 4 bulan yang disebut dengan bulan haram. Dzalika ad-dinul qayyim, itulah agama yang lurus. Fala tadlamu fihinna anfusakum, jangan kamu menganiaya di bulan-bulan itu diri kamu. Jangan kamu berbuat zalim menganiaya dirimu pada bulan-bulan itu. Wa qatilul musyrikina kaffah, perangilah orang-orang musyrik itu seluruhnya. Kama yuqatilunakum kaffah, sebagaimana mereka memerangi kamu juga secara keseluruhan. Wa'lamu anna Allaha ma'al muttaqin, ketahuilah bahwa Allah bersama orang-orang yang bertakwa. Ayat ini dalam tafsir Ibnu Katsir diawali dengan qala Imam Ahmad. Imam Ahmad meriwayatkan sebuah hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di mana Rasulullah sebutkan sini, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam khataba fi hajjatil wada,
Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berkhutbah pada waktu Haji Wada. Hari selamat tinggal, wada, haji berpisah. Dan Rasulullah selama beliau baik di Mekah 13 tahun dan di Madinah 10 tahun, baru sekali itu melaksanakan haji yang disebut haji wada. Karena selesai dari menjalankan ibadah haji, pulang ke Madinah beberapa bulan kemudian beliau meninggal. Dalam khutbahnya di saat itu, sebagian nyata khutbah ini diucapkannya ketika di Mina, di hari-hari tasyrik. Sebagian lain menyatakan bahwa beliau berkhutbahnya di Arafah, tepatnya dan turunnya surat Al-Maidah ayat 3 tentang Al-Yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam. Isi khutbahnya adalah ala inna zamana qad istadara ka hayatihi. Ketahuilah bahwa zaman, waktu terus berputar sebagaimana keadaannya sejak Allah menciptakan langit dan bumi. Kemudian ayat yang terpotong, maksudnya itu bahwa hampir sama dengan ayat tadi, bahwa waktu terus beredar berputar sejak Allah menciptakan langit dan bumi, dan Allah telah menetapkan bahwa ada 12 bulan. Minha arba'atul hurum, ada 4 bulan yang disebut dengan bulan Arab. Salah satu mutawaliyatin, ada 3 bulan yang disebutkan berturut-turut, yaitu Dzul Qa'dah. Qa'dah itu setelah bulan Syawal. Bulan haram yang pertama adalah Dzul Qa'dah, yang kedua Dzul Hijjah, bulan haji, yang ketiga Muharram. Itu berurutan. Jadi kita setelah puasa bulan Ramadan 2 bulan lagi ini, kemudian Dzul Qa'dah, bulan Syawal, setelah Syawal masuk Dzul Qa'dah, Dzul Hijjah, Muharram. 3 bulan ini adalah bulan haram. Wa Rajab Mudharra, disebutkan alladhi baina Jumadal Akhir wa Sya'ban. Dan Rajab dia tidak disebutkan berturut, tapi dia adanya antara Jumadil Akhir dengan Sya'ban. Kita hari ini berada pada bulan Rajab tanggal 4 ya? Oh, bukan 5, baru kan besok. Januari tanggal berapa hari? Ya. Yang saya ketahui 1 Rajab itu sama dengan 1 Januari. Jadi kalau hari ini tanggal 4 Januari berarti hari ini bulan tanggal 4 Rajab. Kecuali ada almanak yang berbeda. Ya. Di 5 sekarang. Oh, berarti hitungannya memang kalau menurut hitungan tahun bulan Hijriah, bulan Qamariyah, begitu matahari terbenam, itulah sudah masuk tanggal 5 Rajab. Jadi ini tidak salah. Tanggal 5 Rajab itu mulai dari terbenamnya matahari tadi. Kalau hitungan tahun miladiah nanti
Kapan? Setelah lewat 12 malam. Ya, saya juga baru sadar karena lihat di sini memang besok tanggal 5 Rajab sampai dengan 5 Januari, tapi perhitungannya mulai dari terbitnya terbenamnya matahari tadi. Begitu matahari terbenam, dari situlah hitungan tanggal 1, 2 dan seterusnya. Karena itu ketika kita puasa Ramadan, yang ditetapkan pertama sekali adalah tanggal kan? Tanggal 1 Ramadan itu kapan ditetapkan? Saat matahari terbenam. Diumumkan bahwa bulan sudah terlihat. Begitu dengan Rajab. Maka hari ini sudah masuk tanggal 5. Besok ya sampai terbenamnya lagi matahari besok sudah masuk tanggal 6. Hari ini tanggal 5. Jadi bulan Rajab itu ya kita sudah lewati Jumadil Akhir dan sekarang kita berada di bulan Rajab. Dan sebentar lagi kita masuk ke bulan Sya'ban, insyaallah sampai ke Ramadan. Orang-orang saleh dahulu selalu berdoa ketika masuk bulan Rajab. Doanya bagaimana? Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, barik lana fi Rajab, berikan keberkahan kepada kami di bulan Rajab ini dan juga bulan Sya'ban. Barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna, hantarkan kami sampai ke bulan Ramadan. Gitu. Nah, dalam hadis ini balik pada sini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan Rajab Mudhar. Kenapa disebut Rajab? Bulan Rajab itu Rajab Mudhar. Mudhar itu salah satu suku di Madinah yang mempunyai kepercayaan bahwa bulan Rajab itu bulan berkah. Mereka percaya juga bahwa bulan berkah. Bulan Rajab itu adalah bulan penuh dengan kebaikan-kebaikan. Sehingga mereka dalam kesempatan itu selalu memohon agar supaya diberikan rezeki, dilapangkan hidupnya. Bahkan ada riwayat yang menyatakan bahwa para sahabat-sahabat meyakini bahwa bulan Rajab itu adalah bulan yang penuh dan keberkahan, banyak kebaikan, bahkan banyak orang-orang sakit yang juga sembuh tentunya dengan melalui pengobatan. Banyak orang-orang sakit yang sembuh pada bulan Rajab itu. Karena itu mereka menyebut bulan Rajab dengan nama lain, yaitu bulan Soba atau Al-Asab. Dinisbatkannya kepada surat Abasa ayat sekian. Sudah sekian itu memang kita harus tanya kepada Hafid. Anna sababna al-ma'a sabba thumma shaqaqna al-arda shaqqa fa'ambatna fiha habban wa 'inaban dan seterusnya. Anna sababna al-ma'a sabba, sesungguhnya kami tumpahkan, sobat kami curahkan air dari langit securah-curahnya, selimpah-limpahnya. Itu kata sobat. Sehingga bulan Rajab disebut bulan Soba, bulan Asab, bulan di mana banyak berkah limpah kebaikan-kebaikan dalamnya.
kan hujannya setahun sekali. Jadi kalau bulan Rajabnya seperti sekarang, bulan apa nih? Bulan Januari. Ya. Inna zamana mustadirah tadi. Waktu ini terus berputar. Maka bulan Ramadan saja kan bisa terjadi pada bulan Januari, bulan Februari, Maret, April, dan seterusnya. Karena memang berputar kan. Nah kalau bulan Rajabnya kenanya atau pasnya pada bulan Agustus, tentu tidak ada hujan. Tapi keberkahan tetap ada. Ya buktinya di negeri kita hujan terus, tapi nampaknya kurang berkah dibandingkan dengan di Saudi Arabia atau negara Timur Tengah yang tandus, kering, tapi negerinya berkah. Jadi ayat ini yang menjadi dasar kita dalam waktu yang singkat ini, kita ingin membahas tentang bulan Rajab. Apa ada keistimewaan bulan Rajab dan bulan-bulan yang lain? Itu pertanyaannya. Apakah ada doa-doa khusus yang dilakukan oleh Rasulullah pada bulan Rajab? Apakah ada ibadah khusus yang dilakukan oleh Rasulullah pada bulan Rajab? Apakah ada puasa khusus yang disebutkan puasa bulan Rajab? Itu yang ingin kita jelaskan di sini. Jadi yang pertama, Rasulullah menyebut Rajab dan Mudhar tadi karena ada keyakinan suku Mudhar ini bahwa bulan Rajab itu adalah bulan yang penuh dengan keberkahan dan sebagainya. Salah seorang ulama Ibnu Dahyah, dia mengatakan bahwa kenapa Rasulullah menyebut bulan Rajab dan bulan Mudhar? Karena itu mendasarkan atas keyakinan orang-orang Mudhar, dan itu menunjukkan bahwa Rasulullah tidak mau kita berkeyakinan sama seperti keyakinan orang-orang musyrik. Ketika datang pertama sekali di kota Madinah, melihat ada penduduk Madinah merayakan 2 hari raya saja, dia rubah. Dia kata kita juga sudah punya hari raya sendiri, jangan ikuti mereka. Para ulama mengatakan, apalagi yang berkaitan dengan keyakinan, kita tidak boleh mempunyai keyakinan sama seperti orang-orang Arab jahiliyah yang menganggap bulan Rajab saja yang penuh berkah. Lalu bulan Ramadan apa? Bulan Ramadan sudah ada dinyatakan dalam Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran dan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan, dan seterusnya. Di apa, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Surat Ad-Dukhan, inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin. Al-Quran diturunkan pada malam yang penuh keberkahan. Keberkahan itu ada malam istimewa itu, Lailatul Qadar. Ada hari yang istimewa itu hari Jumat. Ada bulan yang istimewa adalah bulan Ramadan, juga termasuk bulan-bulan Arab. Karena tadi dalam hadis dikatakan bahwa dari 12 bulan sejarah tentang penetapan bulan Januari sampai dengan bulan Desember itu sejak kapan tuh ditetapkan? Apakah setelah lahir Nabi Isa? Iya. Karena itu kita menyebutkan tahun miladiah itu tahun kelahiran Nabi Isa. Dan apakah itu benar? Itu. Konon dikatakan bahwa bulan Januari sampai dengan bulan Desember itu adalah nama-nama para dewa atau para kaisar mana Romawi.
Juli dari Julius, Kaisar Julius, dan lain sebagainya. Sehingga diperkirakan, katanya ada sejarah yang mengungkapkan bahwa penetapan bulan-bulan berdasarkan nama-nama dewa itu sejak dari 5 abad sebelum Masehi. Tapi kenyataan sekarang kan kita pakainya tahun miladiah, tahun Masehi. Berarti kan kita mendasari kelahiran Nabi Isa alaihissalam. Dan kelahiran Nabi Isa alaihissalam dengan penetapan sebagai awal tahun itu pun juga masih disaksikan. Apa betul bahwa ditetapkan setelah Nabi Isa lahir atau kelahirannya sebelum ditetapkan? Tapi kalau bulan 12 bulan ya, dari mulai Muharram sampai dengan Dzulhijjah itu Allah sudah tetapkannya pada saat diciptakan langit dan bumi. Kalau 12 bulan ini sudah diciptakan, sudah ditetapkan oleh Allah, ya. Inna iddata syuhuri indallahi 12 yawman 12 syahran fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal ardh. Itu Al-Qur'an. Allah menyatakan bahwa jumlah bulan 12 hari 12 bulan ini sudah ditetapkan oleh Allah sejak diciptakannya langit dan bumi. Beda dengan tahun miladiah yang 12 bulan juga, dari Januari sampai Desember itu tuh, dalam sejarahnya kabutan. Ada yang mengatakan sebelum Nabi Isa lahir, ada yang mengatakan sesudah Nabi Isa lahir, tapi tidak pada saat itu. Tapi kenyataannya kita menggunakan tahun, ada 2, tahun H dan tahun M. 2025 sekarang pada 2026. Saya tulis seperti saat 2026. 2025 miladiah M. Masehi artinya Isa al-Masih berdasarkan milad. Kalau Arab menyebutkan tahun miladiah, tahun kelahiran Nabi Isa. Sedangkan 1445 1446 artinya Hijriah. Ya, penanggalannya baru di zaman Khalifah Umar bin Khattab. Penanggalan kita ini yang kita gunakan. Tapi bulan itu sudah ditetapkan oleh Allah dengan nama-namanya sejak hari diciptakan langit dan bumi. itu dinyatakan dalam surat At-Taubah ayat 13. Kemudian dijelaskan kembali oleh Rasulullah SAW tentang 4 bulan Arab tadi. Karena sini disebutkan arba'atul hurum. Jadi dari 12 bulan itu ada 4 bulan haram. Para ulama mengatakan kenapa disebutkan bulan haram? Karena pada bulan 4 bulan itu dilarang orang berperang. Dan itu juga menjadi tradisi orang-orang Arab. Kalau masuk 4 bulan itu stop. Kalau sekarang gencatan senjata, tidak ada yang berani berperang di 4 bulan ini. Bagi mereka itu satu pelanggaran. Ya, sanksinya ya mereka. Tapi larangan itu pun berlaku hingga datang Islam. Jadi surat Taubah ayat 36 ini juga menyatakan fala tudzalimu anfusakum, jangan kamu menzalimi diri kamu, artinya jangan kamu membunuh, memerangi orang-orang muslim pada bulan-bulan haram. Ya, Rasulullah menyebutkan yang 4 bulan ini, jadi kita ketahui 4 bulan itu apa? Bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab, dari hadis Rasulullah SAW tadi. Baik yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Muslim, dan tadi
kita kutip Imam Ahmad. Hanya saja Rajab disebutkan Rajab Mudhar. Itu tadi. Dan karena itu kembali kepada keyakinan tadi. Kata Ibnu Dahya, salah seorang ulama di kalangan mungkin selevelnya dengan Ibnu Hajar Al-Asqalani yang mensyarahkan Sahih Bukhari. Dia katakan bahwa penamaan Rasulullah menyebutkan Rajab Mudhar ini terkait dengan keyakinan mereka, sehingga kita tidak boleh meyakini bahwa bulan Rajab itu adalah bulan dengan penuh segala macam kebaikan. Sebagai lawannya orang-orang musyrikin Arab menganggap bahwa bulan Safar itu adalah bulan bala. Semua bulan itu baik, kecuali kalau Allah menyatakan kebaikan itu keistimewaan, kelebihan. Seperti bulan Ramadan, kalau hari di malam Lailatul Qadar, kalau hari Jumat Sayyidul Ayyam, hari malam siang malam bulan, apa lagi, tahun, dan seterusnya. Artinya keyakinan kita berdasarkan ketetapan Al-Quran maupun dari Sunnah Rasulullah SAW. Sehingga tadi saya mengatakan bahwa diriwayatkan, kalau kita katakan konon, jadi menurut riwayat, karena keyakinan para sahabat seperti itu, yang tadi sudah dibahas oleh Syekh atau ulama yang bernama Ibnu Dahya, masih menurut riwayat, sahabat-sahabat Rasulullah bukan mengucapkan doa seperti yang kini masyhur diucapkan, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan, tetapi yang mereka ucapkan adalah Allahumma sobba ada. Ya, doa. Nah, ini juga riwayat menyebutkan demikian, bahwa mereka para sahabat bahkan dinisbatkannya kepada Rasulullah SAW, termasuk hadis tentang puasa bulan Rajab. Ruwiya an Rasulillah SAW. Kata Imam Al-Mawardi, penulis Al-Ahkam Sultaniyah, menyusun buku Al-Ahkam Sultaniyah. Kata Imam Al-Mawardi, ruwiya an Rasulullah SAW, diriwayatkan dari Rasulullah SAW, annahu su'ila, dia ditanya tentang ayyus syahri, ayyus saum ba'da Ramadan afdal, puasa yang paling afdal setelah puasa Ramadan itu apa? Maka hadis ini, maka jawab Rasulullah SAW, asy-syahrul ladzi, disebutkan namanya, asy-syahrul hurum, bulan haram, yaitu bulan Rajab yang disebutnya dan al-asab. Jadi riwayat mengatakan bahwa Nabi pun menyebut bulan Rajab itu selain Rajab Mudhar juga al-asab atau sobat.
Ini hadisnya. Bagus sekali. Ayu sawmi afdal ba'da Ramadan wa qala syahrullahil asqam, yaitu bulan Allah, bulan haram yang namanya bulan Rajab, atau namanya Asham atau Al-Asham. Jadi disebut Asham karena di situ banyak keberkahannya. Disebut Asham karena dilarang berperang di dalamnya. Atau disebut bulan Rajab karena memang bulan ini namanya Rajab artinya agung, karena dia adalah bulan yang agung. Agungnya diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala, disebut dengan arba'atul hurum. Jadi 4 bulan disebut bulan haram itu karena bulan ini dilarang berperang dalamnya, dan pada bulan ini tidak boleh ada orang melakukan perbuatan dosa dan maksiat apapun. Dan itu menjadi keyakinan orang-orang musyrikin Arab. Jadi tradisi bagi mereka. Nah, jadi di antara tentang hadis ini, para ulama mengatakan, para ulama pakar ahli hadis menyatakan bahwa semua hadis-hadis, semua riwayat yang menjelaskan tentang keistimewaan bulan Rajab, baik itu yang dikatakan sebagai penuh dan keberkahan, maupun hadis tentang puasa Rajab, atau keistimewaan lainnya, itu tidak ada yang sahih. Tidak ada hadis-hadis yang sahih tentang keistimewaan khusus bulan Rajab. Adapun bulan Rajab termasuk sebagai bulan haram ada dalam surat At-Taubah ayat 36 tadi. Dan Rajab sendiri namanya Al-Azim, bulan agung. Tapi kemudian menjadi sebuah keyakinan bahwa bulan Rajab punya keistimewaan seperti itu. Para ulama mengatakan hadis-hadis yang menjelaskan tentang keistimewaannya pada bulan Rajab itu tidak satu pun salah. Baik itu yang terkait dengan misalnya sholat khusus bulan Rajab, atau termasuk di sini khusus diadakan sholat dan apa saja doa pada tanggal 27 Rajab, ini Rajabnya, itu pun tidak ada riwayat yang sah. Kaitannya keyakinan tadi. Karena kita ketika berkeyakinan terhadap sesuatu, maka harus ada dasar yang kuat. Malam Qadar kita yakin itu malam penuh berkah, karena ada dinyatakan dalam surat Ad-Dukhan ayat 1-2. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin inna kunna anha munzirin. Hari Jumat, Rasulullah menyatakan hari Jumat itu adalah Sayyidul Ayyam. Ramadan, dan semuanya. Sedangkan bulan Rajab memang ada hadis-hadis sahih yang berkaitan dengan puasa sunnah. Tapi hadis-hadis itu berlakunya untuk umum, tidak hanya untuk bulan Rajab. Contohnya seperti hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim menyatakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, hadis dari Abu Hurairah. Abu Hurairah mengatakan, "Ausani khalili, kekasihku berpesan kepadaku." Tentang apa? Tentang 3 hal. Ausani khalili bisalasin.
Nabi SAW berpesan kepadaku tentang 3 hal. 3 hal yang pertama adalah untuk puasa 3 hari setiap bulan. Ya. Puasa 3 setiap bulan, tidak hanya pada bulan Rajab. Semua bulan Rasulullah selalu puasa 3 hari. Kemudian yang kedua yang diperpesan itu untuk sholat malam yang lain. Dan yang ketiga adalah tentang witir. Sudah ada. Nah, jadi bukan berarti bahwa kita tidak boleh puasa di bulan Rajab. Tapi kalau puasa Rajab yang kita yakin sebagai sebuah hadis khusus tentang itu, karena tidak ada kesesuaiannya, maka yang kita lakukan ini sesuai dengan diperlakukan terhadap bulan-bulan yang lain, di mana Rasulullah selalu puasa pada setiap bulan 3 hari. Selain daripada itu kan juga Rasulullah menyunahkan pada kita untuk puasa Ayyamul Bidh, puasa hari-hari putih, yaitu 13, 14, 15. Silakan ada. Iya, kita lanjutkan lagi. Nah, doanya saya berdoa. Allahumma shabba alaina khairaka wa fadlan wa afiyatan. Doa ini bagus. Ya Allah, limpahkan kepada kami kebaikan-kebaikan-Mu. Limpahkan kepada kami karunia-Mu. Limpahkan kepada kami supaya kami sehat sejahtera. Ruwiyah diriwayatkan dari Nabi SAW. Tapi hadis kayak ini juga tidak sahih. Tidak. Tapi apakah kalau kita tidak boleh berdoa dan doa ini? Itu kan. Seperti tadi Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban, kan bukan dari hadis Rasulullah seperti itu juga. Tentu tidak. Karena doa itu dengan bahasa kita sendiri saja, apalagi yang baik-baik seperti ini kan. Para ulama mengatakan bahwa
bahasa doa itu yang paling baik apa? Bahasa Al-Quran. Kita doa dengan doa-doa yang terkandung dalam Al-Quran. Yang kedua, bahasa hadis. Kita doa dengan doa-doa masyhur dari Rasulullah. Sampai kepada kita doa dan bahasa Arab. Itu. Apa kalau kita berdoa dan bahasa sendiri tidak boleh? Boleh saja. Tapi dari segi utama itu. Karena kenapa alasannya doa dan bahasa Arab lebih baik daripada karena bahasa itu bahasa surga. Hadis Nabi. Dan satu kata dalam bahasa Arab itu punya makna bisa lebih dari 2-3 makna. Sehingga saat kita berdoa dengan memohon agar supaya diberikan kekuatan atau afiat, Allahumma inna nas'alukal doa apa kita? Allahumma inna nas'alukal afiyata fid dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'alukal afwa wal afiyata fid dini wal dunya dan seterusnya. Afwa, afiyat itu punya makna luas sekali. Menyebut kata afiyat saja itu punya makna luas. Bisa terkait dengan rezeki kita mohon itu, terkait dengan kesehatan kita, berkembangnya atau bertambahnya rezeki kita, itu hanya menyebut Allahumma inna nas'alukal afiyata. Itu sehingga para ulama mengatakan berdoa dengan bahasa Arab itu lebih utama daripada kita berdoa dengan bahasa kita sendiri. Bukan berarti dilarang berdoa dengan bahasa kita sendiri, tidak, tapi terkait dengan keutamaan. Nah, jadi itu diantaranya. Riwayat mengatakan bahwa Rasulullah dan sahabat-sahabat menyebut Allahumma sabba alaina khairaka wa fadlaka wa afiyataka. Hadis ini tidak sahih. Tapi bukan berarti doa dengan bahasa ini tidak boleh. Taruh ini bukan hadis, tapi bahasa Arab kan seperti itu, fadl, keutamaan, karunia. Khair saja juga makna khair, kebaikan itu yang makna beda dengan baik menurut bahasa Indonesia. Jadi tidak ada masalah dengan doa. Cuman ketika berdoa dengan kita berkeyakinan bahwa doa khusus di bulan Rajab ini pada waktu tertentu itu perlu ada dalilnya. Begitu juga puasa tadi. Puasa khusus bulan Rajab itu tidak ada hadisnya, tapi tidak sahih. Tapi tidak berarti bahwa kita dilarang untuk puasa bulan Rajab. Di bulan Rajab ini ada puasa-puasa sunnah seperti Ayyamul Bid atau puasa putih, atau puasa Senin Kamis, atau puasa dari 3 hari dalam 1 bulan. Karena itu Syekh Al-Utsaimin mengatakan prakteknya 3 hari dalam 1 bulan itu bila dikaitkan dengan di bulan Rajab, maka bisa dilakukannya di awal bulan 3 hari ini. Karena Rasulullah, hadis saya menyatakan Rasulullah puasa 3 hari setiap bulan. Prakteknya Pak, bisa dikerjakan di awal bulan tanggal 1, 2, 3, bisa dikerjakan di akhir bulan tanggal 29, 30, 31, dan bisa diadakan pada pertengahan bulan. Syekh Utsaimin memilih bahwa di pertengahan bulan lebih utama, yaitu pada tanggal 13, 14, 15, karena itu bertepatan dengan Ayyamul Bid. Maksudnya adalah 3 hari di setiap bulan itu dikerjakan pada tanggal 13, 14, 15 itu afdol daripada dikerjakan di hari-hari lain. Hari Senin kan cuma 1 hari saja. Kamis sunahnya cuma hari Kamis saja. Tapi kalau Ayyamul Bid 13, 14 dan 15, maka 3 hari di bulan setiap bulan itu termasuk bulan Rajab ini bisa dikerjakan pelaksanaannya seperti itu. Maka baik itu saum atau puasa sunnah di bulan Rajab, apalagi berdoa, Allah perintahkan kepada kita untuk berdoa di sembarangan waktu. Tapi ada waktu-waktu yang istijabah dan ada waktu-waktu yang ada tempat-tempat yang diijabah.
Waktu-waktu yang diijabah termasuk di antaranya adalah antara adzan dan qomat. Waktu. Dan tidak hanya berlaku pada bulan tertentu, tapi di semua bulan. Itulah Bapak sekalian rahimahullah, pembahasan kita pada malam hari ini, surat At-Taubah ayat 36 tentang 12 bulan, ada 4 bulan yang diharapkan sejak Allah kita mengajar, kemudian terkait dengan bulan Rajab yang kita sudah bahas bersama-sama. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Ada yang mau bertanya silakan. Kami menunggu di komen. Ya, kalau tidak ada, kita cukupkan dan bersama baca doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.